Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada yang terhormat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya sekarang saya menampakkan diri saya, yang mana saya semenjak merdeka Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, dan sekarang memang sengaja saya menyembunyikan diri, saya tidak keluar. Di mana saya? Saya adalah di daerah Jember. Jember bagiku adalah jembatan berlindung. Saya berada di utara Gunung Watangan, di sebelah selatannya, di sebelah timurnya Gunung Gamping. Mengingat situasi sekarang ini, karena apa? Paduka pernah berpesan pada saya pada tanggal 9 November 1946. Saiki aku wis nggih kabinet tapi siji dorong weruh, maksudnya dorong nemu. Satu itu saya belum ada, itu kabinet, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan. Saya tidak siap diberikan mandat itu. Ya kita kaget. Ini mau saya bentuk TNI. Apa TNI? Tentara Nasional Indonesia. Bung, saya jawab. Sekarang sudah merdeka. Belanda sudah minggat. Jepang sudah merah. Siapa lawannya? Mau lawannya bangsa sendiri. Begitu saya tidak mau, langsung saya disuruh pergi. Dengan istilah Jawa, tidak gelem yo minggat toh. Dengan bercanda paduka saya disuruh minggat. Akhirnya begitu. Aku pesen, ya dolan-dolan lah nang istana. Aku pesan, lek ono negara kesel, kalau ada negara kero, muncullah. Maka sekarang saya melihat situasi dan kondisi negara kita sudah kacau balau. Wahai semua generasi penerusku, isilah kemerdekaan ini. Yang merdeka kita merebut dari cengkeraman Belanda, merebut dari cengkeraman penjajah Jepang, yaitu modal nyawa, hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Mustahil kalau kita itu akan menang. Tapi apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala penjajah di atas dunia harus dikikis habis, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mustahil kalau kita menang. Tapi dalam pembukaan disebutkan, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa kita sejak dahulu, sehingga kita bisa mencapai di ambang pintu gerbang kemerdekaan yang berbahagia hanya dengan bersenjatakan bambu runcing. Itu adalah para kiai-kiai yang sudah memberikan minum pada saya. Kalau saya sudah dikasih minum, badan saya kebal, anti peluru. 40 hari saya harus sowan kepada Pak Kiai. Begitupun Pak Kiai harus kita hormati. Ulama-ulama seperti dulu itu perlu kita junjung, perlu kita hormati, karena sudah memberikan kebalan kepada semua penjajah, kepada semua pejuang saat dulu itu. Baik saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berjuang itu yaitu demi Indonesia merdeka. Hidup apa mati, itu modal nyawa. Modal nyawa. Sudah merdeka kita rebut semacam itu, kok diisi dengan kegaduhan seperti ini. Siapa lawannya? Makanya saya tidak mau jadi tentara ya gitu, takut melawan orang-orang bangsa kita sendiri. Isilah wahai semua generasi penerusku ini, jangan diisi dengan kegaduhan-kekacauan. Saya yakin para Pak Yai dulu itu memberi kekebalan kepada semua pejuang. Tapi Pak Yai sekarang itu ikut-ikut di dalam masalah politik. Ya beginilah akhirnya kalau politik atau ulama terjun ke dunia politik. Sebetulnya Pak Yai itu memberikan nasihat-nasihat yang baik, mendingkinkan hati. Seperti saya dulu dinasihati,
no di kamar. Kalau di kamar kau berdoalah, berzikirlah, ingatlah pada Sang Kuasa. Soal hidup atau mati Allah yang menentukan. Kalau di hutan, kalau kamu terasa lapar, makanlah segala binatang asalkan jangan babi dan celeng. Demi mempertahankan hidup. Saya makan babi dan celeng, saya hindari. Betul Pak Yai memberikan saran-saran seperti itu. Tapi kenapa Pak Yai sekarang, kiai-kiai sekarang, ulama-ulama sekarang terjun ke politik? Malah menjadi ikut-ikut seperti Wahabi, wabah hasut bangsa Indonesia. Wabah hasut bangsa Indonesia dengan orang-orang radikal. Sejak dulu orang Arab itu tidak ikut berjuang di negara kita ini. Berdagang dan menyiarkan agama. Sekarang agama sudah mayoritas di Indonesia. Karena mayoritas Islam. Maka Islam kata dikai semena-mena. Bukan Islam rahmatun lil alamin sekarang. Maaf saya tidak bisa bahasa Arab. Memang saya orang Jawa. Saya bisa mengenal Rasulullah Muhammad. Itu dari para wali. Wali itu saja. Bukannya saya adalah orang Jawa. Tapi saya Islam. Saya juga mempunyai rukun Islam 5. Saya juga mengikuti para kiai yang ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi, isi kemerdekaan jangan diisi dengan kegaduhan. Yang berjuang dulu bukan hanya orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik ikut berjuang. Makanya dulu itu bineka adalah sebagai haluan negara. Haluan negara, bineka tunggal ika. Berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tapi tujuan tetap satu adalah merdeka. Nah, tapi merdeka ini loh untuk menuju Indonesia. Indonesia jaya. Ayo, kapan kita saling menghujat? Pak Yai sana menghujat, Pak saya menghujat. Oh, tidak ada kiai seperti dulu. Ulama saling menghujat. Habib sama Habib saling menghujat. Mana yang ada kerukunan? Sebagai silah yaitu persatuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hatinya para pendemo itu, supaya tidak menjadi keruh di negara ini. Kaum Wahabi yang pakai jenggot itu juga wibawanya itu diberikan kepada orang-orang yang tidak tahu dengan akhlak. Bahkan itu tercuci otaknya bangsa kita yang sekarang ini yang ikut-ikut demo itu. Sudah dicuci oleh Wahabi otaknya. Tidak memikirkan untuk kemajuan negara. Tidak memikirkan untuk Indonesia menuju jaya. Hanya memikirkan apa? Saling menghujat, saling menfitnah, saling memecah. Kok tidak izin dengan agama lain? Mana ada? Semuanya kisruh itu orang Islam. Jadi orang Islam. Yang kacau balau orang Islam. Yang saling menghujat orang Islam, berani kepada pimpinan, yaitu orang Islam. Tidak malu dengan orang lain agama Islam. Kok diam saya lihat kemana-mana. Saya ketahui dari mana saya ada orang datang ke rumah saya ini. Memberikan suatu video-videonya. Orang Islam yang datang. Wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ayo, kita bangkitkan. Semangat juang dulu. Kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan yang baik, yang jaya. Sumber daya alam ini di Indonesia masih utuh. Makanya banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Karena apa? Ditiap di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dalam saya penjagaan saya, dari Pacitan sampai Belambangan. Berapa harta karun yang tidak diketahui. Saya tahu tempatnya. Maka munculkanlah Supriyadi. Nanti saya tunjukkan titik dan tempat-tempat itu. Saya memang pejuang yang terbuang. Saya tidak mengharapkan gaji dari pemerintah tadi mengharapkan. Tapi alhamdulillah saya dihadiahi usia sampai 120 ini. Supaya saya bisa cerita kepada orang-orang ini. Soal pesan paduka, nek ana negara kaya muncul loh. Kalau ada negara kacau dan balau, muncullah. Sekarang saya waktunya untuk muncul. Ayo,
Supriyadi sekarang saya ngaku. Sekarang saya mengaku bahwa saya adalah Sudanjo Supriyadi. Dengan ini adalah senjata Sudanjo. Sudanjo Supriyadi yang mempunyai satu pegangan samurai dari belakang, dari Belanda. Waktu saya pendidikan di Tangerang, pendidikan sampai di Magetan, yang dididik dengan bahasa Belanda, dan saya pulang sebagai pangkat Sudanjo, diberi ini oleh Jepang. Tapi karena Jepang ingkar janji, bangsa kita diperas tenaganya, langsung istrinya dikaloni, istrinya ditiduri, yang laki-laki disuruh kerja paksa, saya dijadikan mandor di selatan, Blitar Selatan, di Jolo Sutro. Nah, itulah ingkar janji, sehingga saya tekad untuk merontak. Tekad saya berontak. Hanya dengan senjata ini dari Jepang. Jembatan-jembatan tidak usah kita, hanya ditumpangi dengan ini. Bisa mencair dan bisa ambruk hanya dengan rel kereta api, hanya dengan digesek dengan ini. Yaitu namanya samurai. Apa dengan izin Allah, walaupun senjata begini, nah, bisa melancarkan. Saya memang pembunuh. Berapa Belanda yang mati di tanganku, berapa Jepang yang mati di tanganku. Alhamdulillah saya dibayar. Merdeka inilah bayaran saya. Merdeka, Indonesia merdeka ini bayaran saya. Kenapa dikotori kemerdekaan ini? Ingatlah, hanya dengan modal gengsi. Kalau sekarang pemuda-pemuda jaga gengsi, takut tidak terlaksana, takut tidak sukses. Tapi kalau saya jaga diri, jaga nyawa, kalau sekarang jaga gengsi, hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Sekali lagi, jangan dikotori negeri yang sudah merdeka ini. Menghujat pemerintah dilawang, mau memakzulkan presiden yang sudah berdiri tegak. Saya tidak bisa dalil, saya tidak punya apa, tidak bisa hafal dengan pasal-pasal. Tapi kalau masalah perjuangan, masalah jadi pembunuh Belanda dan Jepang, itu adalah musuh saya. Ya tanya sama saya tentang perjuangan. Saya tekad saya, memang saya sekarang malah muncul. Kita tunjukkan di sini, saya keluar. Memang saya ada di utaranya Gunung Watangan, di timurnya Gunung Gamping. Walaupun hidup seperti ini, kalau anak-anak sekarang sudah menempati rumah mewah, yang solusinya dengan banyak-banyak bahan-bahan bakar. Tapi saya hidup di sini, ketenangan bagi saya dengan menghirup hawa sejuk dengan alam. Ya Allah, amankanlah negeri ini. Sucikanlah hati-hati orang-orang radikal. Sucikan hati-hati orang yang ingin berkudeta. Sucikanlah hati-hati orang-orang yang ingin memberontak di negeri ini. Karena apa? Musuh saya sudah ada. Musuh saya hanya Belanda dan Jepang. Karena saya yang jadi radikal, yang jadi pemberontak, yang jadi itu orang-orang bangsa kita Indonesia. Ingat dulu pada waktu Kahar Mujakar, Kartosuwiryo, tidak lama juga akan memberontak. Tapi Allah tidak mengizinkan. Sekali Pancasila, ya Pancasila itu. Karena Pancasila itu adalah sebagai way of life, jiwa bangsa kita. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Ayo kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, banyak yong Java, yong Celebes, yong Borneo, yong apa pun, dan segala yang menjadi satu persatuan. Wahai saudara sebangsa dan sekali lagi, isilah kemerdekaan ini dengan menuju Indonesia Jaya, jangan diisi dengan kekacauan, kegaduhan. Tidak usah demo.
Tidak usah ada provokasi-provokasi. Saya akan maju. Terima kasih. Dan merdeka. Merdeka. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.